Halo sahabat semua, saya Desi Kristiani Manik, Prodi S1 Manajemen dari Universitas Teknologi Digital. Kali ini, Desi akan mengajak sahabat semua untuk lebih mengenal etika jamuan makan internasional. Etika jamuan makan internasional atau table manner. Perilaku tenang, sopan, bersih saat makan bersama sudah bisa mencerminkan bahwa kamu itu adalah seorang yang cerdas dan tahu beretika. Namun, dalam pergaulan atau hubungan sosial yang lebih luas, kadang kamu juga harus datang ke acara yang menjamu makan lebih formal. Contohnya, acara bisnis atau pertemuan relasi lainnya. Di acara seperti ini biasanya berlaku tata cara makan internasional atau biasa disebut dengan table manners, dengan susunan urutan menu dan peralatan makan yang telah diatur dengan sedemikian rupa. Kali ini kita akan mengulik sedikit ya sahabat pengetahuan umum tentang table manner. Yuk sahabat semua kita simak. Pengertian etika makan internasional atau table manners. Table manners adalah seperangkat aturan dalam jamuan makan mulai dari cara duduk, cara bersosialisasi, dan cara menggunakan peralatan hingga menyantap hidangan. Macam-macam jamuan makan internasional. Pertama, ada breakfast yang dimulai dari pukul 5.00 sampai pukul 10.00. Dan yang kedua ada brunch yang dimulai pada pukul 9.00 sampai pukul 11.00. Dan yang ketiga ada lunch yang dimulai pada pukul 11.00 sampai 15.00. Dan yang keempat ada dinner yang dimulai pada pukul 17.00 sampai pukul 22.00. Dan selanjutnya ada super yang dimulai pada pukul 22.00 sampai pukul 1.00. Dan yang terakhir adalah late super yang dimulai pada pukul 1.00 sampai pukul 5.00. Selanjutnya kita akan mengenal aturan-aturan yang terdapat pada table manner. Aturan yang terdapat pada table manner yaitu pertama, ada cara duduk, cara menggunakan napkin, cara menggunakan alat makan, dan etika menyantap hidangan. Apa dan bagaimana sih hal-hal yang harus diperhatikan saat menerima undangan? Yuk sahabat semua, kita simak ulasan selanjutnya. Hal yang harus diperhatikan saat menerima undangan, pertama, siapa yang mengundang? Apakah itu kelompok kerja atau klien baru enggan saat kita menghadiri undangan itu, kita pun tidak kaget bertemu dengannya. Dan yang kedua, jenis acara dari undangan tersebut. Apakah acaranya resmi atau semi-resmi ataukah casual? Jika acaranya resmi, maka kita dapat menggunakan pakaian seperti white tea, black tea, ataupun cocktail. Dan jika acaranya semi-resmi atau casual, kita bisa menggunakan pakaian smart casual, ataupun business base, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan pakaian yang akan kita pakai di acara tersebut. Dan yang ketiga adalah waktu undangan. Ini juga sangat perlu ya sahabat semua kita perhatikan, agar tidak saling menunggu terlalu lama. Apalagi jika kamu datang sangat telat, maka itu akan sangat memalukan sekali. Selanjutnya yaitu aturan duduk dalam perjamuan makan formal. Aturan duduk dalam perjamuan makan formal pada jamuan makan internasional ada aturannya loh teman-teman. Jangan sampai duduk kita jelek dan tidak sopan ya. Tetapi bagaimana sih cara duduk yang benar? Yuk kita simak. Cara duduk yang benar yaitu kursi jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Kedua, kita dapat berdiri tegak pada saat duduk. Dan yang ketiga, kita dapat memposisikan kaki kita secara normal. Dan kita juga dapat mengenal peralatan-peralatan dalam makan. Peralatan makan pada jamuan formal internasional berbeda loh. Bedanya apa ya sahabat? Yuk kita simak. Setting plate di tengah, kemudian kita letakkan dinner fork di sebelah kiri dan dinner knife sebelah kanan dengan mata pisau ke dalam. Kita harus bersifat elegan dengan menunjukkan etika kesopanan. Selanjutnya, simpanlah salad fork di sebelah luar dinner fork agar mempermudah kita dalam menyantap makanan. Kemudian, letakkan salad knife di sebelah luar dinner knife. Jika dalam hidangan makanan ada sup,
maka sup itulah terlebih dahulu disantap atau dimakan, maka sendok diletakkan di luar salad knife. Dan dessert spoon diletakkan di atas plate agar mempermudah kita dalam menyantap dessert. Dan jika kita ingin menyantap kue, maka garpu diletakkan di atas piring samping dessert spoon. Penggunaan napkin juga ada yang diletakkan di bawah garpu, atau bisa saja dibentuk semenarik mungkin dan bisa kita tambahkan bunga atau lilin untuk mempermudah atau memperindah table manner-nya. Aturan pada saat dan setelah selesai makan dalam jamuan makan internasional terdapat dua, ya sahabat semua. Pertama, saat berhenti, kita bisa menyimpan posisi sendok dan pisau seperti arah jam dan menit. Kedua, saat selesai, posisikan garpu dan pisau seperti arah jam. Dan terakhir yaitu, kita dapat mengenal jenis hidangan jamuan makan internasional. Pertama ada appetizer, di mana ini adalah jenis hidangan pembuka yang berupa salad dan lain sebagainya. Kedua adalah jenis makanan main course. Ini adalah jenis hidangan utama yang berupa daging, seafood, beras, maupun telur yang disajikan dengan olahan sayur-sayuran. Dan yang ketiga adalah jenis makanan dessert. Ini adalah berupa hidangan penutup seperti kue, buah-buahan, ice cream, puding, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, sampai di sini etika jamuan makan internasional. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bye, sahabat semua.